Perhatikan soal berikut. Kontribusi biologi dalam pemecahan masalah pangan antara lain dapat dilakukan melalui teknis poliploidisasi menggunakan kolkisin untuk menghasilkan tanaman pangan unggul dengan produktivitas tinggi. Penelitian untuk tujuan tersebut dilakukan terhadap objek tumbuhan dengan melibatkan perpaduan cabang ilmu biologi. Kata kunci pada pertanyaan ini adalah teknik poliploidisasi dan untuk menghasilkan tanaman pangan dengan produktivitas tinggi. Poliploidisasi merupakan salah satu metode untuk memanipulasi kromosom untuk perbaikan dan peningkatan kualitas genetik. Jadi dalam poliploidisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas genetik. Sehingga poliploidisasi ini dipelajari dalam cabang ilmu biologi genetika. Kemudian, untuk menghasilkan tanaman pangan unggul dengan produktivitas tinggi. Dalam hal ini, untuk mewujudkan tujuan itu, kita harus mempelajari cabang ilmu biologi yaitu biokimia. Karena di dalam ilmu biokimia ini dipelajari berbagai molekul di dalam sel atau reaksi kimia yang terjadi di dalam sel hidup serta organisme hidup beserta reaksi kimianya. Sehingga untuk menghasilkan tanaman pangan unggul dengan produktivitas tinggi diperlukan reaksi kimia yang terdapat di dalam sel-sel itu. Sehingga jawaban untuk pertanyaan ini adalah biokimia dan genetika. Perhatikan soal berikut. Pada soal disajikan sebuah tabel mengenai hubungan antara eubakteria dan peranannya. Di sini kita diminta untuk mencari hubungan yang tepat antara jenis eubakteria dan peranannya. Kita lihat dari nomor 1 adalah Nitrobacter sp. Nitrobacter sp ini merupakan organisme yang bersimbiosis dengan tanaman kacang-kacangan yang berfungsi untuk mengubah nitrit menjadi nitrat, sehingga nomor 1 dengan nomor 1. Kemudian yang kedua yaitu Lactobacillus casei. Lactobacillus casei ini berfungsi dalam pembuatan keju dan yogurt. 2 dengan 5. Kemudian yang ketiga bakteri Methanobacteria. Bakteri Methanobacteria ini berfungsi untuk mengoksidasi metana sehingga berperan dalam pembuatan biogas, yaitu 2 dengan 3. Kemudian bakteri selanjutnya yaitu Acetobacter sillinum. Bakteri Acetobacter sillinum ini merupakan bakteri yang berfungsi untuk membuat nata de coco. Kemudian bakteri Streptococcus lactis itu berperan dalam pembuatan yogurt. Sehingga hubungan yang tepat antara jenis eubakteria dan peranannya adalah B, 2 dan 4. Perhatikan soal berikut. Berikut ini adalah gambar protozoa. Kita ingat protozoa merupakan protista yang mirip dengan hewan. Cirinya adalah memiliki alat gerak. Berdasarkan alat geraknya, protozoa ini dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah flagellata, yang memiliki alat gerak berupa flagel. Kemudian yang kedua yaitu kelompok ciliata, yang memiliki alat gerak berupa silia atau bulu getar. Kemudian yang ketiga, kelompok Rhizopoda yang bergerak dengan pseudopodia atau biasa dikenal dengan kaki semu. Kemudian yang keempat adalah sporozoa yang tidak memiliki alat gerak khusus.
Kembali kepada soal, di antara protozoa tersebut yang termasuk ke dalam kelompok Flagellata. Kita ingat tadi Flagellata merupakan protista mirip hewan yang bergerak dengan menggunakan flagel atau bulu cambuk. Kita cermati pada gambar. Organisme yang pertama ini bergerak dengan flagel. Kita lihat ini adalah flagelnya, sehingga kelompok gambar nomor 1 termasuk Flagellata. Kemudian gambar nomor 2 bergerak dengan silia. Kita amati pada bagian ini ada bulu-bulu getar untuk pergerakannya. Kemudian gambar nomor 3 bergerak dengan menggunakan flagelnya. Kemudian nomor 4 ini merupakan amuba sp yang bergerak dengan pseudopodia, tonjolan-tonjolan. Kemudian yang keempat ini bergerak menggunakan ciliata. Ada bulu-bulu halus, bulu-bulu getar di seluruh tubuhnya. Kita kembali kepada soal, di antara protozoa tersebut yang termasuk ke dalam kelompok Flagellata adalah nomor 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Perhatikan soal berikut. Beberapa jenis organisme di antaranya adalah harimau, gajah, kambing, dan sapi. Hewan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam satu kelas yang sama dengan menggunakan dasar pengelompokan. Untuk mencari dasar pengelompokan, kita bisa melihat dari opsi jawaban yang telah disediakan. Kita coba analisis dari opsi A, memiliki bulu. Harimau, gajah, kambing, dan sapi tidak ada yang memiliki bulu, tetapi mereka memiliki rambut sebagai penutup tubuhnya. Bulu dimiliki oleh organisme kelompok Apes atau kelompok burung. Sehingga opsi A salah. Kemudian kita lihat opsi B, memiliki tulang belakang. Hewan yang memiliki tulang belakang itu disebut atau dikelompokkan ke dalam vertebrata. Jika kita menggunakan opsi memiliki tulang belakang untuk mengelompokkan harimau, gajah, kambing, dan sapi ke dalam satu kelas yang sama, itu terlalu luas karena hewan vertebrata ini masih terbagi menjadi beberapa kelas yaitu mamalia, reptil, amfibi, aves, dan Pisces. Jika menggunakan opsi memiliki tulang belakang, maka aves atau tadi kelompok burung itu termasuk ke dalam satu kelompok dengan harimau, gajah, kambing, dan sapi. Padahal di antara aves dan harimau, gajah, kambing, dan sapi ini masih memiliki perbedaan. Misalnya aves memiliki bulu seperti tadi opsi A, dan harimau, gajah, kambing, dan sapi memiliki rambut sebagai penutup tubuhnya. Sehingga opsi B salah. Kita beralih ke opsi C, memiliki kelenjar susu. Harimau, gajah, kambing, dan sapi memiliki kelenjar susu karena mereka adalah organisme vivipar yang bereproduksi dengan cara beranak atau melahirkan. Kemudian opsi D, bernapas dengan paru-paru. Tidak hanya kelompok harimau, gajah, kambing, dan sapi atau kelompok mamalia tadi untuk opsi C yang bernapas dengan paru-paru, tetapi seperti reptil dan amfibi sebagian telah bernapas dengan paru-paru, sehingga untuk opsi D salah. Kemudian kita beralih ke opsi E, termasuk organisme Homoioterem. Homoioterem di sini bahwa organisme tersebut telah mampu mengendalikan suhu tubuhnya sendiri dan tidak terpengaruh oleh lingkungan. Tidak hanya kelompok harimau, gajah, kambing, dan sapi saja yang dapat mengatur tubuhnya, tetapi seperti reptil ini telah mampu untuk mengatur suhu badannya sendiri. Sehingga untuk opsi E adalah salah dan jawaban yang tepat adalah memiliki kelenjar susu. Perhatikan soal berikut. Pelestarian keanekaragaman hayati dapat kita upayakan baik secara individual maupun oleh pemerintah. Di sini kita diminta untuk mencari upaya manusia yang dapat meningkatkan kelestarian sumber daya hayati. Kata kuncinya adalah meningkatkan kelestarian sumber daya. Kita coba analisis dari opsi jawaban yang disediakan. Yang pertama yaitu intensifikasi pertanian.
Intensifikasi pertanian atau intensifikasi tanaman merupakan suatu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan yang telah ada. Kemudian untuk opsi B, pertanian monokultur. Pertanian monokultur ini merupakan pertanian dengan hanya menanam tanaman sejenis pada lahan yang telah ada, sehingga ini kurang untuk dapat meningkatkan kelestarian sumber daya hayati. Kemudian untuk yang C, ekstensifikasi tanaman. Ekstensifikasi tanaman adalah perluasan area tanaman dengan cara membuka lahan sehingga akan merusak ekosistem karena setelah tanaman atau lahan tidak produktif maka akan membuka lahan di tempat yang lain. Ini akan merusak ekosistem. Yang D yaitu diversifikasi pertanian. Diversifikasi pertanian ini berkebalikan dengan pertanian monokultur. Maksudnya diversifikasi pertanian adalah menanam beberapa jenis, ada banyak jenis tanaman pada satu lahan. Sehingga ini akan dapat meningkatkan produktivitas dari lahan. Kemudian yang E, perladangan berpindah. Perladangan berpindah ini akan juga merusak ekosistem karena akan memperluas area pencemaran. Sehingga untuk meningkatkan kelestarian sumber daya alam hayati dilakukan dengan cara D, diversifikasi pertanian. Karena diversifikasi pertanian ini akan menghasilkan produk pertanian yang beraneka ragam.